Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Kita akan belajar tentang bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang merupakan bilangan bulat positif. Dimulai dari angka 1. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai bilangan asli. Nah, bilangan asli ini juga biasa dilambangkan dengan huruf N atau disebut juga sebagai himpunan bilangan asli. Kemudian, bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Bilangan cacah merupakan gabungan dari angka 0, dan bilangan asli. Nah, bilangan asli tadi adalah dimulai dari angka 1. Oke? Nah, dan seterusnya biasa disebut sebagai whole number. Jadi, dikatakan whole number adalah sebagai bilangan ya, sebentar ya. Whole number maksudnya ya dilambang sebagai lambang W. Kalau tadi bilangan asli lambangnya N, sedangkan bilangan cacah lambangnya itu adalah W. Oke, selanjutnya tentang contoh bilangan asli kelipatan 3. Bilangan asli kelipatan 3. Oke, 3. 6, 9, 12. Jadi bilangan 3 ini artinya ditambah terus, atau dijumlahkan angka 3 secara berurut atau berturut-turut ditambah 3. Ya, 3 ditambah 3 jadi 6. 6 ditambah 3 jadi 9. 9 ditambah 3 jadi 12 dan seterusnya. Inilah disebut sebagai kelipatan 3. Jadi menjumlahkan angka 3 secara berurut. Kemudian contoh bilangan asli antara 5 dan 9. Contoh bilangan asli antara 5 dan 9 adalah 6, 7, 8. Kenapa hanya bilangan 6, 7, dan 8? Karena bilangan asli yang diapit. Angka 5 dan 9 adalah 6, 7, dan 8. Oke. Kemudian, contoh bilangan cacah kurang dari 7. Bilangan cacah kurang dari 7. Ya, dimulai dari himpunan bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang disebut sebagai bilangan cacah kurang dari 7. Kemudian angka 7 tidak termasuk anggota himpunan. Oke, coba ya. Ini lambang ini dibaca adalah himpunan. Dibaca himpunan.
Oke, selanjutnya bilangan caca kuadrat 0 sampai 5. Bilangan caca kuadrat 0 sampai 5. Jadi himpunannya ini dibaca himpunan 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Oke. Nah, 0 kuadrat adalah hasilnya 0. Jadi 0 kali 0 sama dengan 0. 1 kuadrat adalah 1, karena 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2, hasilnya 4. 3 kuadrat artinya 3 kali 3. Hasilnya 9. Kemudian 4 kuadrat itu 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5, hasilnya 25. Oke, selanjutnya kita beralih ke bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif yang bukan pecahan ataupun desimal. Jadi bilangan bulat itu bukan pecahan atau desimal. Contohnya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah bilangan positif. Sedangkan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya adalah bilangan negatif. Inilah yang disebut bilangan negatif. Semakin ke kiri dia semakin kecil, negatif terus ya. Dan ingat kembali, ini kita baca himpunan. Jadi himpunan bilangan negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, atau kata lain negatif. Sedangkan ini adalah 0. Oke, lalu yang positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian penjumlahan tanpa menyimpan. Penjumlahan tanpa menyimpan contohnya. Contoh 3462 tambah 327. Penyelesaiannya, yang pertama kali kita harus menyusun angka tersebut, ya. Kita susun angkanya, di mana angka itu disusun sesuai dengan tempatnya. Oke, ini adalah satuan, satuan, puluhan, puluhan, 4 adalah ratusan, 3 juga ratusan, dan ini adalah ribuan. Nah, kemudian kita akan coba menjumlahkan, ya, kita jumlahkan. Nah, sekarang 2 ditambah 7, oke, sama dengan 9. 4 ditambah 2 sama dengan 8. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 tambah 0 di sini mestinya ya, tapi ini 3 turun langsung 3. Nah, inilah hasilnya. Contoh untuk penjumlahan tanpa menyimpan. Kemudian hasil yang diperoleh ditulis dengan kata jadi. Jadi 3462 tambah 327 sama dengan 3789. Nah,
Untuk penjumlahan tanpa menyimpan, ya, kita jumlahkan bilangan pada nilai tempat. Ini nilai tempat, satuan ditambah satuan. Oke? Puluhan ditambah puluhan. Ratusan ditambah ratusan. Dan ribuan ditambah ribuan. Kemudian jumlahkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil. Oke, yang kita lihat ini sekarang ya, tempat terkecil. Artinya kita mulai dari angka yang paling kecil. Jadi kalau di sini kita bisa melihat mulai dari sebelah kanan. Oke, mulai dari sebelah kanan, bilangan paling kanan. Oke, penjumlahan dengan menyimpan. Disajikan dengan contoh 4.375 ditambah 7.647. Penyelesaiannya, oke, tetap urutan yang tadi kita urutkan bilangan sesuai tempatnya supaya lebih mudah dalam penyelesaian. Nah, sekarang kita ya dengan penjumlahan. Penjumlahan lambangnya adalah tambah. Nah, sekarang 4.375 tambah 7.647 hasilnya adalah 12.022. Nah, kita coba jumlahkan. 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, berarti kita harus pasti ini menyimpan 1. Oke. Hasilnya disimpan 1 tambah 7 tambah 4 sama dengan 12. Kita tulis angka 2, kita simpan 1. Selanjutnya 4 tambah 7 ya, 1 tambah 3 ditambah 6 sama dengan 10. Berarti kita harus menyimpan lagi 1 ya. Simpan 1. Selanjutnya 1 ditambah 4 tambah 7 sama dengan 12. Karena di sini tidak ada lagi penambahan, maka kita langsung menuliskan 12. Oke, nah untuk penjelasannya, susun bilangan ke bawah sesuai nilai tempat. Oke, ini disusun ya. Bersusun ke bawah. Usahakan susunannya rapi. Supaya saat kita mengerjakan tidak keliru. Harus sesuai tempat. Misalnya 5 tambah 7 sama dengan 12. Tulis 2 di tempat satuan. Simpan 1 di tempat puluhan. Nih. Oke. Kemudian 1 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 12. Tulis 2 di tempat puluhan. Simpan 1 di tempat ratusan. Maka 1 tambah 3 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke, nah tuliskan angka nolnya di tempat ratusan, lalu simpan 1 di tempat ribuan. Nah, 1 tambah 4 adalah 5, 5 tambah 7 adalah 12. Karena di sini nggak ada lagi angkanya, maka kita langsung menuliskan 12. Oke, semoga paham sampai di situ. Kita lanjutkan. Pengurang tanpa meminjam. Pengurangan tanpa meminjam. Contoh, 4.795 dikurang 1.372. Kita dapat penyelesaiannya seperti ini. Kita tetap menyusun ke bawah sesuai nilai tempat. Oke? Sesuai nilai tempat. Lalu kita beri tanda adalah pengurang. Nah, ini tanda pengurang. Oke.
5 dikurang 3. 9 dikurang 7. 7 dikurang 3. 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 3.423. Oke, selanjutnya perlu diingat mengenai pengurangan tanpa meminjam. Yang pertama, susun bilangan ke bawah sesuai nilai tempat. Oke, kurangkan mulai dari bilangan sesuai nilai tempatnya. Oke, sesuai nilai tempat. Satuan, puluhan, oke, ratusan, ribuan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu dapat dibagi 3. 1. Kumulatif atau sifat pertukaran. Oke, atau sifat pertukaran. Contohnya, X ditambah Y sama dengan Y tambah X. Jadi pertukaran tempat. Ada yang bertukar ya, sifat pertukaran. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahan asosiatif itu adalah sifat pengelompokan. Dikelompokkan bilangan itu. Contohnya, X tambah Y tambah Z sama dengan X tambah kali Y tambah Z. Oke, inilah untuk asosiatif atau pengelompokan, dikelompokkan. Ya, dikelompokkan. Kemudian yang ketiga, operasi penjumlahan distributif atau penyebaran. Kita akan beri contoh. Oke, contoh operasi penjumlahan kumulatif. Penjumlahan kumulatif kita beri contoh 7 tambah 5 sama dengan 5 tambah 7. Oke. Lihat. Oke, bilangan ini ke belakang, bilangan ini ke depan. Jadi hanya menjumlahkan kumulatifnya, ditukar dia. Jadi 7 tambah 5 sama dengan 12. 5 ditambah 7 juga 12. Oke, lalu yang berikutnya adalah contoh penjumlahan asosiatif. Penjumlahan asosiatif ya, 5. Contohnya 5 tambah dalam kurung 12 tambah 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 5 tambah 12 tutup kurung tambah 3. Nah, bagaimana cara mengerjainnya? Nah, kamu jumlahkan angka di dalam kurung lebih dahulu. Ini yang dikerjakan lebih dahulu ya. Kerjakan lebih dahulu. Kerjakan lebih dahulu yang di dalam kurung, maka hasilnya 5 ditambah 12 tambah 3, 15. Maka 5 tambah 15 sama dengan 5 tambah 12, 17. Tambah 3. Nah, kalau dilihat hasilnya adalah 20 sama dengan 20. Kita coba ulangi ya, biar lebih jelas. Nih, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 12 tambah 3 sama dengan 15. Oke. 5 ditambah 12 sama dengan 17. Lalu dimasukkan yang pertama 5 tambah 15 sama dengan 17 ditambah 3 hasilnya 20. Bisa dipahami? Semoga. Kita lanjutkan. Contoh soal sifat asosiatif pada perkalian. Ya, asosiatif pada perkalian. 7 kali dalam kurung 3 kali 4 tutup kurung sama dengan buka kurung 7 kali 3 tutup kurung kali 4. Nah,
7 ya selalu mengerjakan dalam kurung dulu. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Oke? 7 kali 3 sama dengan 21. Lalu kita kalikan 7 kali 12 sama dengan 21 kali 4. Nih, 7 kali 3, 21. Lalu 4 kali 4 ya. Hasilnya 84. 7 kali 12 sama dengan 84. 21 kali 4 sama dengan 84. Distributif atau penyebaran terhadap perkalian dan penjumlahan. Nah, perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, 12 kali dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan 12 kali 4 tambah dalam kurung 12 kali 5. Oke, lihat nih, terhadap penjumlahan 12. Selalu ya, kita pindahin dulu 4 ya. Nih, 12 dikali 4. Kemudian 12 dikali 5. Saya ulangi ya. 12 dikali 4 tambah 12 kali 5. Maka hasilnya 12 kali 4 sama dengan 48 ditambah 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi 48 tambah 60 sama dengan 108. Kemudian contoh perkalian terhadap pengurangan. 9 kali dalam kurung 12 kurang 5 sama dengan 9 kali 12 kurang dalam kurung 9 kali 5 nih. 9 kali 12, oke. 9 dikali 5, oke. 9 kali 12 sama dengan 108 dikurang 9 kali 5 sama dengan 45. Maka didapat hasilnya 108 kurang 45 sama dengan 63. Oke. Selanjutnya kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia menjadi kuat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.